Kalau terus nanti langsung kokut nih ya. Iki bismillah. Oke. Di sini saya akan membacakan puisi dari karya dari Bapak Sofyan Muhammad dengan judul Malam di Cepogo. Malam di Cepogo oleh Sofyan Muhammad. Teruntuk malam di Cepogo. Paragraf tentang sajak, tentang jejak terserak. Di antara bulir kisah masa lalu, menghantarkan pada kisah saat ini. Bukan sepi, tapi riang di antara paragraf yang selalu berhasrat untuk diresap. Lantas kita adalah serpihan yang lindap pada semesta. Kita adalah debu dari muasal masa lalu yang berpendar pada cangkram mangilingan. Seperti udara yang kamu hirup. Seperti asap yang membumbung. Hilang tak berbekas dan kembali muncul dalam bumbungan yang berbeda. Namun sumsumnya tetap satu jua dalam aksara semesta. Malam di Cepogo adalah relung sepi untuk memekik pada nalar liar. Guna menjangkok narasi asal muasal dalam diri, dalam sumsum alam semesta, untuk menggantung diri pada lembah waktu tanpa jeda dan nama. Sudikah kau ikut menyadarinya? Dalam kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tadi satu parade puisi yang pertama dari Mbak Sena. Berikutnya dari Mbak Isma. Monggo Mbak Isma. Mbak Isma, Mbak Isma. Mbak Isma tari sufi Nusantara. Mewakili Abah Buti yang malam ini sebenarnya beliau mau ke sini tapi sudah di Bojonegoro nggih, Pak. Monggo Mbak Isma. Oh, ganti baju. Oh ya. Mas Morpin, kawan dari Solo. Monggo. Kita beri aplaus untuk Mas Morpin. Mas Morpin, monggo. Kula nuwun. Monggo. Puisi karya Sofyan Muhammad. Mencium sang kekasih di antara nyat nyono. Di antara gugusan 5 gunung. Di antara nyat nyono. Menyusuri punggung, mencium aroma semerbak kebun kopi Bawen. Malam merambat dalam samar nafas ilah.
melingkari pori-pori menelikung akal. Menjejak detak jantung, mengkedipkan mata di antara gunung-gunung. Darahku terkesiap menggetar pada sajak terjatuh pada mantra. Aku tersimpuh darah beku, tertegun oleh kebesaran yang menggunung. 5 gunung mengingatkan pada asalnya. Angin nyat nyono sampai di hentaran kebun kopi, menciptakan aroma sir menyapa lantas lindap, menghujam lembut pada dada, meliuk lincah menampa rasa, menghidupkan sel makrifat yang telah mati rasa. Suwung harmoni menjadi isak tangis, tak ada suara pun jua tak ada air mata. Palu dihantamkan memaku ke dalam batin, melepaskan ruh, melepas hijab ego. Para kekasih Allah menyepak bulir-bulir, menelisik tak jua para tentara Allah berbaris gagah tanpa senjata, tanpa suara, mengusap debu di altar cerminnya, tanpa menyisakan tanya dan koma, seperti sang Musa yang tak mampu melihatnya. Gunung gugruk bersama lahar cinta. Pendakian itu masih berlanjut dalam paparan diksi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Aku dan dia sama saja, karena aku menelusuk bersama dia melalui pintu tak bergerak menuju lembah kosong yang gulita. Tak ada penghuni kecuali aku dan dia. Malam ini angin berhembus bersama gurindam zikir, menampar muka bebal, agar ingat pada penciptanya tak berkesudahan. Demikian malam ini kita berkumpul dalam rofan yang gila berbahagia. Sening suasana bodoh dalam terminal cinta. Bagaimana perasaanmu, kawan? Adalah tersimpul cinta itu. Duhai waliullah, engkaulah insan pilihan. Ridhoilah kami merajut tali temali, mengenal cinta, merasuk jauh dalam
samudra cinta yang mati rasa asin, asam, manis sama saja. Bawen, terima kasih. Ya, sesuai dengan asalnya Solo. Delalah ya iringannya Jawa, jadi mengalun, suaranya ya alun, tapi menghanyutkan. Alun-alun, alun-alun. Oke, berikutnya parade puisi berikutnya. Memang malam ini kita happening art Pak Lurah. Ini sugeng rawuh Pak Lurah. Pangapunten dereng saged sowan. Karya-karya puisi dari Gus Sofyan malam ini akan kita tampilkan, akan kita suarakan. Oh kendang. Dua karya sudah disampaikan, ditampilkan oleh kawan kita. Berikutnya ini dari penciptanya. Nah, biar ada wah Pak Gus Sofyan itu pun mungkin nikmati sendiri Pak. Ini siap-siap nanti Gus Mal banter nih. Ya untuk menyibak atau biar agak, karena sudah agak malam. Monggo Gus Sofyan, waktu dan tempat kamu persilahkan untuk menyampaikan puisi karya jenengan piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten Yai Haji Nugroho, sugeng rawuh Yai Romo Yai Somyani Aziz, kemudian Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan semua para tamu yang hadir pada kesempatan malam ini. Jadi malam ini dari sekian kali dari kita sering kumpul-kumpul, sehingga kalau kita berkumpul seperti ini tidak lazimnya orang berkumpul ya harus terkonsep dengan ini, tidak, karena memang kita biasa berkumpul seperti ini, semuanya acaranya serba mendadak dan teman-teman memang sudah terbiasa dengan cara ini karena memang kemasannya ya kita ini kemasan kebudayaan dan kita sebenarnya ini tahap latihan ya Gus Fajar menjelang bahwa kita akan punya ikhtiar untuk semoga pandemi bisa berakhir nanti pada bulan Agustus di daleme Gus dan Agus di Galwaton kita akan mengeksplor, semoga bisa menjadi karya yang fenomenal. Dan ini tahap pelatihannya sebenarnya kita mencoba mengeksplorasi untuk mengawali ini ya sudah ketiga kali ini saya akan mencoba menampilkan parade puisi ini. Jadi saya menulis puisi yang nanti mungkin Gus Sableng khususipun bisa nanti dari apa yang sudah dibacakan bisa ditasriyahi. Yai Aji mangke nyuwun dawuh tasriyahipun, kula gadah hajat nitipaken putri kula teng Subhanul Waton ning ngene Gus Yusuf benjing mlampah Yai. Mangke purnanipun kalian nyuwun donga pangestunipun. Nggih. Monggo seketane pripun. Para hadirin semua, malam ini saya akan mengeksplor karya yang saya terinspirasi dari risalah jejak sejarah yang ada di tanah Jawa yang barangkali sudah sangat populer kita mengenal namanya, yaitu Ken Arok dan Ken Dedes, di mana keduanya diyakini sebagai leluhur dari para bangsawan tanah Jawa yang nasabnya barangkali masih diyakini berlangsung sampai sekarang, yang konon menurut epistemologi orang Jawa menyebutnya yang manggon wahyune wong Jawa itu dari trah dan nasab Ken Arok Ken Dedes. Ken Arok Ken Dedes oleh Sofyan Muhammad. Semburat jingga adalah culas sekelas batu arca prajna paramita yang terpendar dalam panteon Mahayana, menggugurkan luapan kerontang pada ilalang padang
karautan yang menyemburkan asap meresap pada ingatan jagat sejak Singosari tentang ibu bagi raja-raja Jawa Wangsa Rajasa, tentang parasnan cantik wanita yang telah mengantarkan seorang pemuda pada gelar Sri Rajasa Sang Awurma Bumi. Benih Brahmana tertumpah pada wanita di pematang sawah. Ken Andok dan Gajah Para tak berdaya. Pergulatan itu adalah niscaya karena akan lahir pemuda dikdaya yang diasah oleh alam, yang dipermak oleh semesta, yang liar, brutal, dan mata keranjang. Ken Anggrok adalah lingga yang masrum mencari yoninya. Ketika kain tersingkap dan terlihat paha pualam Ken Dedes, titian tata warna berkelebat lincah dalam darah tersekap. Itulah persekutuan antara ambisi, cinta, dan darah. Ken Anggrok, Ken Dedes adalah kisah cinta anak manusia. Ken Anggrok, Ken Dedes adalah kisah ambisi anak manusia. Ken Anggrok, Ken Dedes adalah kisah tentang darah tertumpah. Lantas, sudikah kau menghirup debu-debu itu, mencium aromanya, dan memamah keganjilannya? Dalam hubungan cinta, agar kau tak sekedar sebagai pencari, namun adalah seorang penikmat dan pemabuk dalam lautan cinta. Di antara rahasia-rahasia tak terungkap, dalam bungkusan ambisi, agar kau bisa berperang melawan diri sendiri, mengkapak segala berhala yang kokoh dalam diri. Dalam cipratan darah tertuang, agar kau mengerti welas asih Sang Pencipta yang bertajali dalam cermin tak ada debu yang menempel. Dalam kisahnya ada bumi berpijak. Dalam kisahnya ada aksara yang terpendar. Namun aku hanya mampu menyentuh arcanya saja. Bagaimana denganmu? Apakah kau mengenali jejak-jejaknya? Tulisan ini saya tulis di Cepogo 3 Maret 2001, tepat setelah maghrib. Terima kasih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat weteng ira ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang Oke, parade masih ada 4 nggih. Habis itu nanti kita masuk di sesi yang kentrung tanpa titik. Ada Mbak Ambar nanti ya. Sabar dulu. Duduk sini tidak apa-apa kan. Bener cokot lemut. Oke. Parade puisi karya Gus Sofyan berikutnya dari Dan Agus Aha. Beliau pidalem saking Tegal Waton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam malam ini kita baca saja atau puisi dari Gus Sofyan juga. Kupikir aroma daun kopi di tengah tamparan kopi bawen. Lagi-lagi aku terdampar di antara dua bujur warna. Riak air gemercik dalam kolam mungil, di gubuk seyek di bawah rentang nisan sang kekasih. Si Sableng mewartakan tentang pengembaraan sampai pada siluet tak bertepi. Di bawah mihrabnya, di bawah tajalinya, pengembaraan itu dimulai. Aku dan aku saling bersekutu, menjelajah di antara jagat semesta. Burung perkutut nyaring menyampaikan tamparan. Kupikir Allah itu Tuhan, ternyata diri batin. Kupikir Muhammad itu Nabi, ternyata adalah diri dohir. Kupikir Adam adalah manusia pertama, ternyata adalah jasadku. Kupikir Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil itu malaikat, ternyata adalah sahabatku. Kupikir surga dan neraka adalah di akhirat, ternyata ada dalam hatiku. Kupikir alam di luar diri lebih besar daripada alam di dalam diriku, ternyata kebalikannya.
alam diri batin lebih luas dari alam dohirku. Kupikir ibadah itu hanyalah tentang kebaikan. Ternyata gerak dan diamku adalah ibadah. Kupikir ihdinas siratal mustaqim itu nanti, ternyata sekarang ini kita sedang berjalan di sirat. Kupikir subhanallah itu artinya maha suci Allah. Ternyata fitrah manusia itu dalam keadaan apapun ia tetap suci. Kupikir alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Ternyata aku memuji diriku sendiri. Kupikir aku dengan Allah itu dua wujud. Ternyata dialah diriku dan akulah dirinya. Saat aku terbangun, kopi dalam gelas telah menyisakan ambas tanpa ampun, menghajar segala keinginanku di luar aku. Alhamdulillah. Ya, ini tadi dari perform dari dan Agus Aha, mantap nih, swantenipun mantap. Rendra Rebon. Oke, selanjutnya dari Mbak Isma Tari Sufi. Ya, Mbak Isma sama Mbak Kusma. Monggo untuk membacakan puisinya Gus Sofyan. Ya. Nanti tinggal 2 lagi nggih, Gus. Habis itu Sabun. Ya. Ya, ini Mbak Isma sama Mbak Husna atau Husma? Husma. Ini Tari Sufi Nusantara yang iya, narinya nanti ya. Ini buat baca puisi dulu. Nanti narinya sama Kang Edi Prahbanggoro. Wah. Ben siuman derek niku. Nggih. Ya, tadi capek-capek saka Solo, Mas. Nanti akan menari, mbah. Aku yo urung ngerti narine piye. Biasane narine ning nggon kolam nih ya, kolamnya enten banyune mboten, Gus. Kesan nyegur mriku mungkin. Nggih, monggo Mbak, ini Mbak Isma dulu atau Mbak Kusma? Isma. Isma, nggih. Dari mana Mbak Isma? Dari Susuan. Susuan toh? Aku ora kenal. Ada susuane. Nggih. Monggo Mbak Isma dipersilakan. Kedirian Mawujud oleh Sofyan Muhammad. Pada gugusan malam dan siang, maka turuti saja kehendak untuk melenyapkan diri dari sudut kefanaan karenanya. Yang terbilang ikut lenyap bersamanya adalah kedirian yang akan terputus dari mereka. Itulah namanya terbebas dari segala harapan dan wak prasangka. Terbebas untuk pasrah tanpa syarat kepadanya. Yang demikian dari awal sampai akhirnya. Dia adalah pemilik segalanya. Laksana berhenti tangismu
karena ibu berkehendak menyodorkan susu padamu. Tanpa ada tanda saling menawan, adalah lenyapnya kemauan dengan kehendaknya. Maka menguap pula ketidakpernahan menentukan diri, ketidakbertujuan, ketidakbutuhan, karena tak satu tujuan pun termiliki kecuali satu, yaitu Allah. Maka kehendaknya bersaksi, maka pasiflah organ-organ tubuh. Hati pun tenang, pikiran pun cerah, berserilah wajah dan rohanimu. Kau atasi kebutuhan-kebutuhan bendawi berkat berhubungan dengan pencipta segalanya. Tangan kekuasaan senantiasa menggerakkanmu. Lidah keabadian selalu menyeru namamu. Tuhan semesta alam yang mengajarimu dan membusanaimu dengan nur-Nya. Dan busana ruhani yang menempatkanmu sejajar dengan para ahli hikmah yang telah mendahulumu. Sesudah ini, kau selalu berhasil menaklukkan diri hingga tiada lagi pada dirimu kedirian. Bagai sebuah bejana yang hancur lebur, yang bersih dari air atau larutan. Kau terjauhkan dari segala gerak manusiawi, hingga rohanimu menolak segala sesuatu, kecuali kehendak Allah. Pada anak tangga ini, keajaiban ternisbahkan kepadamu. Hal-hal ini tampak seolah-olah darimu. Padahal sebenarnya dari Allah. Maka kau akui sebagai orang yang hatinya telah tertundukkan dan kediriannya telah musnah. Maka kau diilhami oleh kehendak ilahi dan dambaan-dambaan baru dalam kemawujudan sehari-hari. Seperti sabda, 3 hal yang kusenangi dari dunia: wewangian, wanita, dan sholat yang pada mereka tersejukkan mataku. Seperti firman-Nya, aku bersama orang-orang yang patah hati demi aku. Dalam gugusan itu, tak ada malam pun tak ada siang, tak ada pula kedirian. Yang ada hanya rahmat-Nya. Kopi telah terseruput sampai ampasnya. Dalam ayam 21 Mei 2021.
Beri aplaus juga untuk Mas Jalu. Mantap Mas Jalu. Isi Solo Mas ya. Etnomusikologi, adik kelas. Ya. Masih berapa kali? 2 ya. Mas Edi dulu. Mas Edi dulu. Biar rasane halus. Power halus nih Mas Edi. Iya, wah. Ya selanjutnya Mas Edi ngupo moro. Upone moro. Request karo tukang drum, udune kan keyboard ya, malah tukang drum. Ya, ini acara malam ini sebenarnya tanpa konsep, tanpa di rekod, tanpa didoyo, rekod doyo. Jadi hanya dari japri-japrinan malam minggu happening art. Jadi hanya ini tadi mendadak semua ya Mbak Isma ya. Jadi pokok ini karyanya Gus Sofyan dibaca. Ya seperti itu. Jadi inilah kalau sudah punya jiwa, kalau sudah punya apa ya, sen seni of art. Nah, ini sudah sangat ya ini sudah bisa untuk kita tampilkan sebagai sebuah bentuk seni pertunjukan. Jadi, tak kira ngomong. Mas, ini Mas Edi Ngupokoro. Nah, saiki pas ngenek lambine. Sutradara terbaik. Ya. Ya, selamat malam. Sebelumnya kula nuwun Pak Demang. Nyuwun pangapunten iki wau. Kula niku jane pripun nggih? Enjing wau niku diparani kalih Mas Raffi karo nangis-nangis. Mbok yo ayo tulung makanya rono padahal saya sedang kerja di rumah. Wah, nangis-nangis saya itu kula akhirnya saya iba. Wah, iba nggih iba. Nah, dengan yo sanana yo mulai dulu saya pikir istri saya tidak ada di rumah, ternyata sudah ada di rumah. Jadi nun sewu akhirnya saya itu tadi berangkat itu dengan diiringi mentengkelek istri saya. Ayo arep dolan ndi meneh. Karena tiap malam itu tidak dolan Mas Fajar terus. Itu saya akan bacakan sebuah puisi yang ini nanti jumbuh dengan nanti apa itu ya peniat yang berjudul Nopomogi ya, tapi di sini lebih luas lagi, gila dalam terang, maksudnya adalah kegilaan-kegilaan di dalam era modern ini. Malam ini kita terang tapi nuwun sewu langgar semakin sepi. Malam ini kita informasi luar biasa, kita semakin malah tidak bisa manfaatkan, justru kita dimanfaatkan oleh informasi itu, dimanfaatkan oleh media-media itu. Itu isi dari puisi ini kurang lebihnya semacam itu. Gila dalam terang. Oh, jika suatu saat nanti daun dijatuhkan, saat malam pekat di antara rekah bintang gemintang, maka sebenarnya dirimu berkuasa, berkehendak karenanya. Namun semesta yang ada padamu kau rindapi dengan angan-angan kecil untuk mengumbar egomu. Syakwa menjadi pelita, kemapanan menjadi peraduan, kuda itu kini liar di padang rumput. Kau hanya mencari tanda-tanda di antara terang padahal itu gelap. Tahukah kamu jika kegelapan itu adalah berkumpulnya sinar-sinar? Kau selama ini hanya menyabit udara untuk memuluskan hasrat, padahal yang kau butuhkan bukan udara itu, bukan udara itu, bukan udara itu.
yang berarti Allah. Kelak jika sudah sampai waktunya pada kegelapan, maka hampa adalah berkumpulnya udara-udara. Para pecinta akan dipersatukan dengan pecinta yang bertingkat di antara kuntum bunga. Karena sudah bebas rasa, aroma asam manis sama saja. Itulah peleburan cinta. Untuk mencapai kegelapan yang terang-terang, maka dibutuhkan ruang senyap memburu kegelapan, yang disitulah sinar-sinar kecil akan tampak, karena hanya di waktu gelap kesempatan terang itu ada. Gila adalah waras, waras adalah gila. Apa kau yang takut jika dia menciptakan gila untuk kebenaran, untuk rindu pada siangnya? Terasinglah kau, terasinglah kau pada siang, muaklah kau pada cahaya siang, sakitlah kau pada cahaya siang, berenanglah kau pada lautan yang gelap, agar siang yang sebenarnya ada pada diri kita. Karena aku dan dia menjadi kita. Memang sungguh aneh kawan. Sofyan Muhammad. Keren. Alhamdulillah. Ya, sebagai penutup dari parade puisi, habis ini nanti kita ada tasriyah dari Gus Sableng juga. Oh ya, dari Mbak Husna ya, Mbak Husna sebagai parade penutup. Habis ini langsung kita ke nomofobia. Habis itu baru tasriyah dari Gus Sableng dan doa penutup dari Kyai Haji Dr. Aji Nugroho. Ya. Oh, tasriyah yang parade ini semuanya, ya. Monggo Mbak Husna. Madu Sabda oleh Sofyan Muhammad. Tulang menyangga raga, kulit membungkus tulang-tulang itu. Darah menyekap di antara dinding-dinding rongga. Semua nyatu dalam kalam berbungkus. Itulah kita. Wujud itu menyebabkan kita lebih tinggi dari kepakan sayap itu. Namun, wujud itu pula menyebabkan kita lebih rendah dari kawanan ternak. Pemahaman yang pasrah atas diri adalah tajalinya. Maka itulah derajat tertinggi itu. Namun, jika menolak memahami siapa dirinya, itulah rendahnya di bawah kawanan ternak itu. Dalam tajalinya, la itu adalah zikir tubuh. Ilaha itu adalah zikir hati. Ilah itu adalah zikir nyawa.
Allah itu adalah zikir ruh. Zikir adalah wadak yang beranasir api, angin, air dan tanah agar sampai pada nur. 4 anasir itu adalah genggaman jabarutku. Akulah yang maha meliputinya. Jadi mana yang lebih bagus? Akukah ataukah zikir? Hati-hati berkata aku, karena aku itu bukan Tuhan. Aku bukan Muhammad dan aku bukan hamba. Akulah aku yang tiada hidup dan akulah yang tiada mati. Dekat tak tersentuh, jauh tidak antara. Karena itulah aku yang Laisa, yang tiada huruf dan tiada suara. Lalu yang aku itu siapa? Dia yang berkata aku, malah dia pula yang bertanya. Yang jelas, bila aku itu pasti satu. Kalau 2, itu kami namanya. Yang berkata itulah aku. Tidak ada yang lain selain yang punya kalam. Isi batin itu tidak seharusnya diucapkan di dunia maya ini. Karena hidup di alam fana, melangkah kaki di atas bumi jua. Berjalan masih di atas lumpur dan dosa, tiada arti segala-galanya. Dalam meregukan anggur Mahadewa, dalam teguk madu sabdanya, bumi ku remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulanku telan dalam perutku. Segala sukma telah kuraih, segala napas telah kusenggama. Kuseret ia melanglang maya pada. Kubahan anasir dari Tua Ilahi, Gus Ubay, Ungaran, 20 Mei 2021. Beri aplaus untuk Mbak Husma.